Anjir rambut gua. Bentar. Halo bro, gua Cancer. Lu tahu McD? Lu tahu gak? McD adalah restoran franchise pertama dan terbesar di dunia. Dan lu tau gak? Founder McDonald's Corporation itu orang yang kejam, penikung istri partnernya, sampai McD itu sebenarnya hasil nikung. Raymond Albert Kroc, seorang yang tidak pernah bisa puas atas hasil yang dicapainya, dan seorang founder McD yang berhasil membesarkan McD sampai menghasilkan 700 juta dolar atau setara 11 triliun rupiah per tahunnya. Saat usianya sudah setengah abad, lahir pada 4 Oktober 1902 di Amerika Serikat. Saat anak-anak lain ingin sekolah, dia malah lebih memilih untuk keluar dan berpetualang mencari penghasilan. Ray memiliki 2 orang adik. Kehidupan Ray terbilang cukup. Saat masih kecil, Ray diajarin cara bermain piano sama ibunya. Lalu Ray sempat membuka toko musik saat usia 14 tahun, tapi tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan akhirnya tutup. Setelah itu Ray membantu pamannya, pemilik kedai es krim. Ray terbilang sangat baik dalam berdagang dan menarik konsumen. Saat usia 17 tahun, Ray mulai fokus berdagang dan berhasil menjual apapun dengan Ray sebagai perantaranya, seperti properti dan lain-lainnya. Saat usia 20 tahun, dia menikah dengan istri pertamanya, yaitu Eito Fleming. Akhirnya dia mendapat pekerjaan pertama sebagai sales di Lily Tulip Paper Cup. Seiring berjalannya waktu, Ray bertemu dengan Prince, seorang yang berhasil membuat multimixer. Akhirnya usia 37 tahun, Ray meninggalkan pekerjaan tetapnya, lalu mendirikan Prince Castle Sales, sebuah perusahaan penjual eksklusif multimixer. Hebatnya, dalam 1 tahun, Ray berhasil menjual 8.000 mixer yang membuatnya dia lebih berkecukupan, beli mobil, beli rumah, dan lain-lain. Namun setelah itu penjualannya mulai menurun drastis karena persaingan. Saat mulai lelah dengan penjualannya yang sedikit, sebuah restoran menelepon untuk membeli 8 multimixer. Tanpa berpikir panjang, Ray menuju restoran yang berada di San Bernardino, California, bernama McDonald's, yang pemiliknya aslinya adalah Mac McDonald's, yaitu kakaknya, dan Dick McDonald sebagai adiknya. Sesampainya di restoran dengan antrian panjang, Ray ikut mengantri untuk makan siangnya. Saat di depan kasir dan mulai memesan makanannya, terkejut Ray, gak sampai 1 menit makanannya udah bisa dia bawa. Saat makan di depan restoran, tanpa disangka Mac McDonald's berkenalan dengan Ray dengan sangat ramah, sampai mengajaknya berkeliling dan memperlihatkan seluruh resep dapur McDonald's. Sampai akhirnya Ray melihat peluang untuk membesarkan restoran itu. Lalu Ray berhasil membujuk McDonald's bersaudara untuk membuka franchise dengan kontrak dan aturan yang harus dipatuhi sama Ray. Setelah menandatanganinya, Ray dengan semangat mulai mencari mitra pertamanya sendirian. Ejekan serta olok-olok diterima Ray saat presentasi McDonald's di awal-awal waktu itu. Tabungan semakin menipis, mitra franchise belum didapat. Bukannya nyerah, Ray malah menggadaikan rumahnya untuk membangun franchise pertamanya di Des Plaines, Illinois. Padahal faktanya Mac dan Dick pernah membuat franchise pertama McD, namun gagal karena quality controlnya. Lanjut, lalu saat makan malam dengan istrinya bersama teman-temannya di sebuah kafe, Ray mulai mendapat 2 mitra franchise, yaitu kedua temannya sendiri. Dua franchise McD berhasil beroperasi, tapi benar aja kualitas makanan dan sampah di mana-mana bikin kedua franchise McD itu tidak sesuai dengan yang Ray harapkan. Kedua mitra Ray tidak mau ikut berkontribusi menjaga kualitas restoran. Akhirnya ide lain muncul dari Ray dengan membuat sistem manajemen, yaitu setiap restoran harus
memiliki satu manajer. Lalu Ray berkeliling mencari calon-calon manajer untuk McD. Ide yang sangat bagus itu mulai mengantarkan McD ke berbagai negara dengan ratusan cabang. Calon manajer dan mitra franchise kini mencari-cari Ray dengan berharap dapat bergabung dengan McDonald's. Tapi tahu nggak, ratusan cabang itu tetap nggak bisa membuat Ray membayar cicilan penggadaian rumahnya karena persentase bagi hasil di kontrak itu. Ray mendapatkan bagian yang sangat-sangat kecil. Ray berusaha memperkecil pengeluarannya dengan merubah milkshake asli menjadi instant milkshake. Instant milkshake itu sebuah ide dari istri mitra franchise-nya. Namun sayangnya Mac dan Dick menolak. Dan Ray harus terima mengingat dia harus tunduk dengan kontrak itu. Sampai banyak pengamat keuangan yang bilang usaha Ray itu adalah usaha yang abu-abu besar namun gak kelihatan. Akhirnya Ray bertemu dengan pengamat bisnis yang bisa memberi ia solusi dengan memfokuskan usahanya itu sebagai usaha developer. Dengan sistem Ray membeli sebuah tanah lalu disewakan untuk selanjutnya dibangun sebuah McDonald's. Ray mulai melihat pemasukan besar yang datang. Kekuatan Ray mulai menambah dari segala sisi, finansial sampai hukumnya ikut jadi kuat dengan membeli paksa hak milik McDonald's dari Mac dan Dick yang sudah jauh tertinggal di bawahnya. Akhirnya Ray berhasil menguasai McD dari segala aspek. Setelah sukses, Ray meminta cerai ke istrinya dan menikahi mantan istri mitranya si pemilik ide instant milkshake. Tapi gue harap lu bisa ambil ide dan cerita positif dari Ray Kroc ini ya. Banyak banget kegagalan Ray yang udah gue ceritain tadi, yang mudah-mudahan bisa jadi motivasi lo. Oke, sampai sini aja video gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, sabar ya hadapin wabah ini ya. Tetap di rumah, rajin cuci tangan, terus kasih perhatian yang lebih ke orang-orang yang punya kewajiban keluar rumah. Jangan capek untuk saling mengingatkan. Oke, thank you bro.